Ayo, siapa yang di sini takut melahirkan? Bisa jadi karena baru anak pertama, atau yang lebih menakutkan adalah ketika persalinan anak kedua. Karena persepsi melahirkan itu menyeramkan sudah ada di persalinan pertama. Oke, karena aku juga merasakan ketika mau persalinan anak kedua, aku udah membayangkan, aduh nanti kontraksi, aduh kayak gini. Jadi apa yang harus aku lakukan untuk mengurangi rasa takut itu? Yang pertama, cari informasi dari sumber terpercaya dan jalin komunikasi yang baik dengan bidan atau provider atau dokter yang akan melayani kita saat bersalin. Percayakan kepada mereka. Jadi maksudnya percayakan itu kita jalin kepercayaan. Kalau misalnya kita udah percaya, kita akan ada yang timbul namanya rasa aman. Nah, rasa aman itu yang nanti akan bisa mengurangi kadar rasa takut dari melahirkan. Kemudian terbuka dengan pasangan dan keluarga, diceritakan misalnya, yang sama suami ya, yang aku takut lo melahirkan kayak gini. Jadi diajak sharing, cari orang yang bisa kita percaya, yang bisa diajak sharing. Kemudian punya birth plan atau rencana persalinan. Nah, kalau misalnya kita punya birth plan, biasanya ada plan A, plan B, yang buat kita percaya diri menghadapi persalinan itu. Nah, kalau di buku KIA terbaru, Beb, itu sudah ada yang namanya rencana persalinan. Itu ada. Jadi tanpa kalau aku dulu, karena di buku KIA itu nggak ada rencana persalinan, aku sama pasien sering dibuatin plan. Terus apa aja yang mau dibawa, terus kita kalau misalnya ada tanda gejalanya kita harus ngapain, itu sudah ada semua di birth plan. Kalau misalnya tidak sesuai rencana di plan A, nanti ada di plan B, kita harus bagaimana. Dan itu dibuat ibu bersama suami dan bidan ya, tapi tetap mengutamakan keinginan ibu maunya bagaimana. Nanti bidan memberikan masukan dan dipertimbangkan oleh suami sama si ibu ya, Beb. Jadi itu penting sekali. Birth plan atau rencana melahirkan itu sangat penting. Kalau sekarang itu sangat enak sih menurut aku, karena sudah ada bentuk bakunya yang dibikin di buku KIA Pink yang terbaru, Beb ya. Buat ibu hamil yang punya buku KIA Pink yang rencana mau persalinan, pastikan tabel atau lembar rencana persalinan itu diisi. Jadi di situ udah ada misalnya kira-kira nanti kalau butuh donor darah siapa yang bakal dihubungi, terus transportasinya bagaimana, dan lain-lain ya. Kemudian batasi paparan cerita negatif. Iya, nggak usah didengar. Iya, misalnya, ih kemarin lahiran kayak gini, karena nggak usah didengar, karena persalinan setiap orang itu berbeda-beda. Dan aku percaya apa yang aku yakini maka itu akan terjadi. Jadi kalau aku meyakini aku melahirkannya mudah, kontraksinya akan teratur, kemudian tidak akan lama prosesnya, aku selalu menanamkan itu. Jadi meskipun yang orang cerita, oh terserah apa yang aku yakini. Dan kebukti ada beberapa pasienku, dia yakin, benar-benar yakin dia bisa melahirkan normal, sehat, dan alhamdulillah benar-benar mereka bisa melahirkan normal, sehat, bahkan ada yang tanpa jahitan ya, Beb. Ada yang bisa lahiran tiup-tiup juga bisa. Itu kembali ke keyakinan kita. Dan batasi diri terhadap paparan cerita negatif, cerita dari orang-orang lain, itu perlu sekali dibatasi, karena mau tidak mau cerita tersebut akan mempengaruhi dari persepsi kita, pemikiran kita. Nah, nanti akan semakin tinggi ketakutannya. Kemudian dengarkan nasihat profesional. Kalau tingkat ketakutannya udah sampai nggak bisa tidur, kepikiran terus, cari provider profesional, misalnya bidan atau dokternya, dan ceritakan apa yang membuat kita takut dan minta jalan keluarnya ya. Atau boleh ke psikolog buat menenangkan, boleh, atau boleh mengikuti kelas yoga, relaksasi yoga, kemudian ada hypnobirthing dan lain-lain ya. Pokoknya jangan takut melahirkan, pastikan kita siap, itu yang pasti. Oke? Buat pertanyaan lain aku tunggu.